That's unbelievable. Yeah, it's unbelievable. Yeah. Kalau pendapat saya sih memang cukup bagus ya untuk tempatnya, dan juga memang dia kan mengangkat budaya lokal di Sulawesi Selatan, terutama di Tanah Toraja sendiri. Jadi memang ya bagus untuk wawasan dan pengetahuan saya juga sih. Jadi tahu budaya lain di Indonesia. Dari mana bang? Saya dari Jogja. Dari Jogja ya. Ini pertama kali ke sini? Pertama kali, kebetulan ada tugas di Sulawesi Selatan, terus biar kita menjaga wisata yang kita kunjungi. Itu buat dia. Matinya dikasih sendirian itu kalau baru meninggal diisi baru meninggal. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan saat berkunjung ke Ketekesu Toraja Utara, jangan pernah memindahkan sesuatu yang ada di tempat wisata ini, karena jika memindahkannya Anda akan mendapatkan denda. Semangat mana pesan? Lagi no. Selalu. Ayah, saya kita foto-foto di dalam. Bapak, ini terakhir Pak, ini terakhir foto. Iya. Ya. Berpindah-pindah, pernah memimpin Komisi 7, memimpin Badan Anggaran DPR RI, dan terakhir kemudian pindah ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan ini periode yang kedua.
juga terima kasih atas kepercayaannya, karena setelah saya terpilih kemudian oleh teman-teman semuanya dipercayakan untuk saya duduk memimpin Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Karena itu yang menambah beban, karena fasilitas negara juga bertambah untuk saya. Ya, negara memberikan perlakuan khusus sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Karena itu saya memanfaatkan posisi ini untuk menyerap aspirasi kawan-kawan semuanya di daerah, termasuk para kepala daerah. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan mengumpulkan kepala-kepala daerah secara bergiliran untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri guna membahas persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh daerah. Saya berharap teman-teman saya semua bisa memberikan masukan kepada kepala-kepala daerah apa yang perlu dilakukan di daerah untuk kita mendorong, mengakselerasi, mempercepat pembangunan di daerah di setiap kabupaten. Di Sulawesi Selatan ini insya Allah akan dikoordinasikan oleh Bupati Sidrap untuk tahap pertama melakukan konsolidasi dan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, dan insya Allah setelah itu bertemu secara terbatas dengan Presiden Republik Indonesia. Terutama saya mendapat keluhan dari beberapa teman saya yang jadi bupati. Dia menelpon, biasa kalau teman-teman bupati, teman-teman lama itu panggilannya ya panggilan pergaulan kita semenjak masih SMA dan di perguruan tinggi. Jadi kalau bertemu tidak ada yang panggil Pak dan segala macam. Ada juga 1-2 orang yang kaku, mungkin karena melihat plat mobil RI7 kaku, beda dengan tadi, suasananya sangat akrab, saya senang sekali. Cukup memanggil dengan nama saja itu sudah lebih baik. Panggil saya Tamsil, bahkan ada yang suka menggunakan panggilan-panggilan ketika di SMA, Sil atau Acil atau apapun. Termasuk yang sekarang jadi bupati. Telepon saya, Sil, saya ini jadi bupati ini bukan menyenangkan. Saya cuma punya gaji pokok 5 juta dan dana operasional saya setiap bulan cuma 30 juta. Padahal saya aktivis. Saya didatangi oleh aktivis-aktivis perjuangan dulu, itu tidak kurang dari 50 hingga 100 dalam setiap bulannya, yang mengadukan permasalahannya dan minta sumbangan. Ini gimana saya mengatasinya ini? Anda harus tanggung jawab ini sebagai orang Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, saya bicara dengan Menteri Dalam Negeri, ya kita akan dorong bupati-bupati aktivis ini supaya bertemu bersama-sama untuk menyampaikan keluhannya ini kepada Presiden. Saya minta mempersiapkan diri untuk itu, dan salah satu bentuk persiapan saya adalah saya ingin dikenang sebagai Presiden yang tidak pernah menyakiti rakyat. Saya ingin dikenang sebagai Presiden yang cinta rakyat, dan saya berharap rakyat juga mencintai saya. Saya ingin menjadi presiden yang tidak akan membiarkan ada rakyat saya yang kelaparan. Saya akan menjadi presiden yang tidak akan membiarkan rakyat saya ada yang kesulitan mencari pekerjaan. Karena itu, dukung saya untuk mewujudkan itu. Dukung saya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Karena itu orang miskin bagi dia
Tidak ada alasan lagi bahwa dia akan mengalami nasi buruk misalnya dengan gizi buruk. Dia punya program yaitu makan siang gratis. Makan siang gratis ini anjuran juga dalam Islam. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Afsus salam wa atumut ta'am. Sebarkan salam dan beri makan. Beri makan bagi yang miskin, bagi yang tidak mampu, tapi bagi siapa saja yang memerlukan itu diberikan, dan dia melakukan itu. Saya bertemu dengan teman-teman saya, banyak yang punya dapur sebagai oligark. Justru saya menasehati, berhentilah menyakiti rakyat. Usia kita ini sudah berapa? Tidak lama lagi ini mungkin kita akan meninggalkan dunia. Ayo berbuatlah untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang tidak dibaca oleh rakyat. Tapi dia menyampaikan ke saya, Pak Tangsi, Mas Tangsi, saya ini, kami, kita ini berlomba. Kita ingin membangun dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tapi ada yang juga terus bekerja untuk hanya memperkaya diri. Nah, kalau saya kalah, ini selesai. Tapi kalau kita menang, insya Allah kita akan bisa mewujudkan apa yang pernah dicapai oleh pemimpin-pemimpin Islam di masa lalu. Apa yang pernah dicapai oleh Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis untuk mewujudkan negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Karena Indonesia punya potensi untuk itu. Kenapa? Karena sumber daya alam kita ini luar biasa. Luar biasa banyaknya sumber daya alam kita ini. Kalau mau dibandingkan dengan negeri Sabah dulu, jangan-jangan kita lebih besar potensi itu. Kalau kita di laut, yang dari laut itu mutiara ada, dari laut ikan termahal di dunia namanya ikan Napoleon ada di laut Indonesia. Telur ikan yang termahal dari Sulawesi Barat, ikan tuing-tuing itu ada di sini. Dari hutan, ada kayu termahal di hutan Indonesia. Belum lagi di perut bumi, ada minyak, ada gas, ada nikel, dan banyak lagi. Jadi 25 komoditas dunia itu ada di Indonesia yang sangat diperlukan oleh dunia. Karena itu kita akan mengelolanya ini untuk kemakmuran rakyat. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan, kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk umat. Beliau akan mendampingi Bapak Prabowo, akan menjadi rem, menjadi solutor, apa saja yang akan menjadi kebaikan untuk bangsa ini. Demikian, apa yang kurang itu dari kami. Mohon maaf mewakili Bapak Haji Tamsi Lindrung, kalau ada sesuatu yang kurang itu berasal dari manusia biasa. Ya, yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencicipi ala kadarnya. Mewakili Ahlul Bait. Silakan. Halo teman-teman Indonesia yang luar biasa. Salam jumpa. Ketemu lagi kita dengan sampah-sampah luar biasa yang ada di Pantai Cempai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kita masih setia di Cempai ya. Karena setiap malam kita lewat sini ya. Kita kampanyenya di sini, ngumpulin plastik-plastiknya di sini juga. Nih, wah, udah ratusan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun kali ya. Ini kalau kondisinya sudah seperti ini ya, banyak nih di sini nih. Ini udah warnanya udah agak aneh-aneh warnanya nih.
Ini apa lagi nih? Tik tek tik tek. Uts. Kalau malam-malam seperti ini memang apa ya? Suasana di pantai itu agak-agak apa? Antara sedikit menyeramkan. Jadi kita harus lebih banyak bicara nih kayaknya. Supaya nggak terlalu sunyi. Kantongan kita juga sudah mulai hampir habis ya teman-teman ya. Selama ini karena kayaknya pending, gajian kita pending bulan ini di channel YouTube kita. Ya jadi harus nombok dulu nih bulan ini nih. Nggak masalah sih. Ini sekitar sini nih banyak nih. Saya bilang yang gelas-gelas begini loh, ini asli jumlahnya. Dari setiap aksi kita, mereka yang menguasai isi kantongan kita nih, yang seperti ini. Karena jumlahnya yang luar biasa banyak di pantai ini. Karena memang nilai jualnya juga jatuh di pemulung. Abang-abang pemulungnya mending milih yang botol kan daripada yang begini. Ini jumlahnya banyak, lakunya nggak seberapa katanya. Pernah gue tanya tuh orangnya. Oke, sepertinya cukup ya. Ya ada kepiting. Terima kasih teman-teman terus memantau channel kita. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.